Di dunia sepak bola, kita terbiasa melihat drama di lapangan. Gol di menit akhir, kartu merah yang kontroversial, pelatih yang tiba-tiba dipecat. Tapi seringkali, drama terbesar justru terjadi jauh dari sorotan kamera. Bukan di lapangan hijau, melainkan di ruang tamu, di meja makan, bahkan di rumah sahabat sendiri. Ini adalah kisah Mauro Icardi, Wanda Nara, dan Maxi Lopez. Sebuah cinta segitiga yang memecah persahabatan, memengaruhi klub, dan mengubah karir gemilang menjadi bayangan. Di permukaan, semuanya tampak normal. Keluarga bahagia, anak-anak bermain, kamera paparazzi merekam senyum yang sempurna. Tapi di balik itu, ada bisikan-bisikan kecil yang perlahan menjadi badai. Pesan singkat di ponsel, tatapan yang terlalu lama, pertemuan yang terlalu sering, percikan api yang bisa membakar segalanya. Di situ terselip pertanyaan yang tak terdengar. Bagaimana rumah tangga yang tampak sempurna bisa mulai retak begitu cepat? Di Milan, pada akhir dekade 2000-an, Wanda Nara dan Maxi Lopez tampak seperti pasangan idaman. Glamor, sukses dengan 3 anak yang selalu tersenyum di depan kamera. Rumah mewah, pesta, sorotan media, segala sesuatu tampak sempurna. Namun di balik layar, ada ruang kosong yang tak bisa diisi uang dan popularitas. Maxi, penyerang Argentina yang tengah menanjak di Serie A, sibuk dengan karir. Perjalanan tandang, latihan keras, fokus pada klub, semua menyita sebagian besar hidupnya. Wanda, cantik dan ambisius, tak hanya ingin jadi istri pesepak bola. Ia ingin tetap menjadi pusat perhatian, tetap dikenal, dan bukan hanya sebagai bayangan suami. Kesepian mulai menyelinap. Malam-malam di Milan terasa panjang, meski layar ponsel dipenuhi selfie anak-anak dan foto pesta. Dan di saat yang sama, seorang junior bernama Mauro Icardi masuk ke lingkaran mereka. Usianya jauh lebih muda dari Lopez, tapi karismanya sulit diabaikan. Bagi Lopez, Icardi hanyalah adik sekaligus teman yang perlu dibimbing. Ia mengundang Icardi ke rumah, mengenalkannya pada Wanda, tanpa menyadari bahwa kehadirannya kelak akan mengubah segalanya. Bagi Wanda, awalnya Icardi hanyalah teman muda suaminya. Namun perhatian yang ia berikan, kesediaan mendengar tanpa syarat, perlahan menembus dinding rumah tangga yang tampak kokoh. Makan malam, pesta kecil, obrolan ringan, semua membangun ikatan yang tak tampak di mata publik. Dan di balik senyum yang selalu terlihat, retakan mulai muncul di tengah kesempurnaan itu. Tak terlihat namun nyata. Ketika Icardi semakin sering hadir di rumah Lopez, apa yang awalnya tampak normal mulai menjadi bahaya yang tak terlihat. Lopez masih melihat Icardi sebagai adik. Ia mengundang Icardi makan malam, bercanda bersama anak-anak, atau sekedar ngobrol ringan. Namun, semakin sering kehadiran seseorang berada di ruang pribadi keluarga, semakin mudah garis batas mulai kabur. Di tengah jadwal padat Maxi, Wanda merasa sendirian. Peran singkat dari Icardi mulai masuk. Apa kabar? Bagaimana anak-anak? Awalnya ringan, perlahan menjadi perhatian yang membuat hati Wanda hangat, sesuatu yang jarang ia rasakan dari suaminya yang sibuk. Kedekatan mereka makin intens. Cerita yang awalnya ringan beralih ke pembicaraan lebih dalam. Tekanan hidup, kesepian, dan ketidakpuasan yang sulit dipahami orang lain. Setiap langkah mendekat juga berarti semakin jauh dari Lopez. Di luar, pasangan tetap tampil bahagia. Kamera menangkap senyum, tangan yang bergandengan, pesta yang glamor. Tapi di belakang layar, luka diam-diam menumpuk. Dan Icardi menjadi obat sementara untuk kesepian itu. Dan begitu retakan itu mulai melebar, tidak ada yang tahu kapan semuanya akan pecah. Seperti asap yang tak bisa selamanya disembunyikan, rahasia Wanda dan Icardi perlahan muncul ke permukaan. Awalnya, semuanya masih terlihat normal. Lopez bermain, Wanda menemani, Icardi tetap pemain muda yang sedang naik daun. Tapi orang-orang di sekitar mulai menangkap tanda-tanda kecil. Tatapan yang terlalu lama, komentar ambigu di media sosial, foto makan malam yang terlihat seperti janji rahasia. Media digital tak pernah tidur. Sebuah foto liburan tersebar. Wanda dan Icardi berada di kapal pesiar yang seharusnya hanya untuk keluarga dekat.
Publik mulai bertanya dan tabloid menulis, apakah ada lebih dari sekedar pertemanan? Lopez yang awalnya memilih diam kini harus menghadapi kenyataan pahit. Rahasia yang ia takutkan kini menjadi konsumsi publik. Pertengkaran pun tak terelakkan. Kenapa kau selalu bersama Icardi? Tanya Lopez. Dia hanya teman, kau yang terlalu curiga. Jawab Wanda dingin tapi tegas. Nama Icardi kini identik dengan pengkhianatan. Wanda menjadi sorotan utama. Lopez, suami yang dikhianati, menjadi simbol luka. Puncaknya terjadi di lapangan hijau Serie A, Sampdoria versus Inter Milan. Sebelum kick-off, Icardi mengulurkan tangan, Lopez menatap, menolak, kamera menyorot, dunia menonton. Dan dari peristiwa itu terlihat jelas sesuatu yang dimulai dari kesalahan kecil kini bisa mengubah jalannya kehidupan, baik di lapangan maupun di luar. Setelah Wanda Derby tak ada jalan kembali, publik telah memilih peran masing-masing. Lopez jadi korban, Icardi pengkhianat, Wanda menjadi sorotan, dituding menghancurkan rumah tangga sendiri. Cap buruk bagi perempuan di dunia sepak bola Italia sangat berat. Wanda dikecam habis-habisan, namun ia memilih tidak mundur. Ia menempatkan diri sebagai agen Icardi, mengatur kontrak, sponsor, dan transfer dengan tangan sendiri. Presiden Inter Milan saat itu, Massimo Moratti, menyebut negosiasi dengan Wanda adalah salah satu yang paling sulit dalam karir saya. Di lapangan, Icardi membalas semua cercaan dengan gol demi gol. Musim demi musim, ia menjadi mesin pencetak gol Inter, mengenakan band kapten meski reputasinya di luar lapangan penuh kontroversi. Namun kekuasaan selalu datang dengan harga. Hubungan Icardi dengan sesama pemain Argentina retak. Banyak yang percaya kode etik tak tertulis membuatnya persona non grata. Wanda tak peduli, ia menulis ulang kisah mereka sendiri. Foto mesra di Instagram, momen liburan keluarga, semua dirancang agar Icardi tetap relevan. Dari skandal, mereka membangun dinasti baru, berbasis cinta, kontroversi, dan kekuasaan. Dan di tengah sorotan, tetap ada bisikan yang menandai kekuasaan selalu datang bersama bayangan pengkhianatan. Waktu terus berjalan, nama yang bersinar hari ini bisa redup esok. Tapi luka personal tak mudah hilang. Wanda Nara yang dulu hanya istri Maxi Lopez kini menjadi figur kontroversial paling berpengaruh di sepak bola modern. Ia menegosiasikan kontrak, menekan klub, menantang sistem lama Serie A menjadi pusat dari segala drama. Icardi di sisi lain, karirnya terus berputar. Di Inter Milan, ia sempat jadi raja, top skor, kapten, idola kurva Nord. Namun konflik internal, perang dingin dengan manajemen, dan bayangan skandal selalu menyertainya. Maxi Lopez yang pernah jadi sahabat kini hanya bayangan di pinggir panggung. Ia berpindah-pindah klub, hidupnya tidak lagi bergelimang sorotan, tapi ada keteguhan lain. Ia memilih diam, menjaga martabat, dan sesekali berbicara tentang anak-anak dan kehilangan. Dan di akhir perjalanan, tiga tokoh berjalan di jalan berbeda. Wanda terus menjadi pusat sorotan, Icardi berusaha relevan di lapangan, dan Maxi mencari kedamaian setelah kehilangan. Di situ terselip pertanyaan yang tak terdengar. Apakah harga yang mereka bayar sepadan dengan apa yang didapat? Sepak bola selalu penuh drama, tapi jarang ada kisah sedramatis ini. Ia mengaburkan batas antara lapangan hijau dan kehidupan pribadi. Cinta bisa membuat seseorang lebih kuat, tapi bisa juga menjadi racun, menghancurkan persahabatan, karir, dan harga diri. Maxi Lopez kehilangan istri dan sahabat. Mauro Icardi mendapatkan cinta, tapi kehilangan banyak respek dan isolasi dari rekan senegaranya. Wanda Nara memperoleh kuasa, tapi dimahkotai sebagai sosok paling kontroversial. Siapa sebenarnya yang menang dalam kisah ini? Mungkin tidak ada, karena pada akhirnya semua orang terluka. Sepak bola seperti hidup adalah panggung di mana manusia jatuh cinta, berkhianat, bangkit, dan terluka.